Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga masih tetap semangat belajar dari rumah. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Anak-anakku para siswa kelas 7, perkenalkan saya Ibu Fitri Agustina Nugraheni. Biasa dipanggil dengan Ibu Fitri. Saya salah satu guru pembimbing di SMP Negeri 2 Magetan. Saat ini MPLS yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah mengambil tema materi tata krama. Tata krama atau disebut juga dengan adat sopan santun atau sering disebut etiket. Semuanya itu telah menjadi bagian dari hidup kita. Contohnya, pada saat kita kecil, orang tua kita atau bapak ibu kita mengajari kita saat menerima pemberian dari orang lain menggunakan tangan sebelah kanan. Dan sambil mengucapkan apa? Terima kasih. Selain itu, juga bapak ibu kita mengajari kita bagaimana cara makan, cara yang minum yang baik, kemudian cara memberi hormat kepada orang lain, dan juga cara berpakaian. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anakku, perilaku yang kita lakukan itu lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Nah, tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dari lingkungan yang terbatas, yaitu lingkungan kecil, yaitu lingkungan di keluarga, lama-kelamaan merambat ke lingkungan yang lebih luas lagi atau di masyarakat. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari kita. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan sehari-hari antara manusia setempat. Anak-anakku, perlu kita ketahui, kita hidup di 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, ini lebih luas lagi. Dalam kita hidup di berbagai lingkungan tersebut, pastinya kita bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di sini saat kita melakukan komunikasi dengan orang lain, pasti kita berbicara dengan orang lain. Kita harus membiasakan perilaku sopan santun dalam berbicara dengan orang lain. Antara lain diantaranya adalah pergunakan kata-kata yang sopan, kemudian intonasi dalam berbicara juga yang lembut, kemudian hindari memotong pembicaraan orang lain, dan biasakan kita untuk mendengarkan orang lain. Nah, anak-anak, perlu kita biasakan perilaku-perilaku yang baik itu di berbagai lingkungan. Selain itu, dalam kita bergaul dengan orang lain, kita juga harus memperhatikan bagaimana penampilan kita dalam kita berpakaian. Kita harus berpakaian yang rapi, yang sopan, sehingga kita juga merasa nyaman dalam bergaul dengan orang lain dan memunculkan sikap percaya diri. Anak-anakku, selain kita berbicara, selain kita berpenampilan, kita juga harus memperhatikan tindakan-tindakan atau perbuatan kita yang sesuai dengan norma sopan santun. Dalam kita bersikap, dalam kita bertindak, kita juga harus membiasakan hal-hal yang baik yang selalu kita terapkan dalam pergaulan sehari-hari.
kita pasti juga mendapatkan hambatan dalam menerapkan perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya mungkin dari tayangan atau tontonan yang kita lihat di televisi atau di media sosial. Selain itu juga ada pengaruh dari teman bergaul kita yang terkadang kita ketahui bahwa hal-hal yang tidak baik itu bisa saja mempengaruhi kita. Oleh karena itu, marilah anak-anak kita kuatkan diri kita untuk bisa menjauhi dan tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik yang kita dapati di luar. Kita harus tetap membiasakan perilaku sopan santun di rumah maupun di luar rumah, di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, anak-anakku, saya kira saya akhiri dulu materi tata krama ini. Mungkin kita bisa lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga diri, untuk bersikap sopan santun, dan bisa membawa diri dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.